Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai krim racikan, yaitu tentang Clickmans Formula. Jadi begini, semua klinik kecantikan akan mati, akan bangkrut tanpa Clickmans Formula. Percaya saya, alat-alat canggih seperti laser itu semua hanya penunjang. Yang bikin bagus kulit ya Clickmans Formula itu. Sejak adanya formula ini tahun 80-an, maka mulai banyak muncul klinik-klinik kecantikan. Dulu di Indonesia kita kenal dengan racikan RH, racikan Dr. Avandi, dan lain-lain. Itu semua booming sekitar tahun 90-an. Clickmans formula ini tidak lain adalah krim racikan yang terdiri atas tretinoin, hidroquinon, dan flusinolon. Nah, formula ini sudah disetujui oleh FDA dan BPOM untuk hiperpigmentasi. Oleh sebab itu, pabrik farmasi telah banyak memproduksi Clickmans formula ini. Sampai saat ini ada beberapa merek salep Clickmans formula yang merupakan kategori obat dan sudah terregistrasi di BPOM. Namun, sangat disayangkan bahwa banyak beredar krim-krim racikan dengan label etiket biru yang sebenarnya bukan berasal dari resep obat BPOM. Begitu. Melainkan dibuat dari bahan baku yang ilegal. Dokter dan klinik kecantikan tidak mau menjual Clickmans formula yang BPOM, yang bermerek, yang dari pabrik farmasi. Jadi ada merek tertentu, dia nggak mau jual langsung ke customer. Kenapa? Karena di merek tersebut, ya misalnya merek ABC, ya itu sudah ada HET-nya, harga eceran tertinggi, 50.000. Begitu. Nah, pasien bisa beli sendiri di apotik atau di toko online. Kalau krim racikan tanpa merek, kalau klinik menjual krim racikan tanpa merek, ya hanya dengan etiket biru atau label apotek mereka, maka mereka bisa ngasih harga yang tinggi, ya bisa satu pot itu 1 juta, begitu ya. Padahal harga aslinya mungkin hanya 50.000. Nah, itu kan sesuai dengan tingkat kemewahan kliniknya. Krim ilegal etiket biru itu beredar sangat banyak dan mendominasi pasaran, bahkan juga di market online. Hal inilah yang membuat pabrik farmasi marah karena salep Clickmans formula bikinan mereka tidak laku. Oleh sebab itu, mereka minta BPOM turun tangan dan memberantas peredaran krim racikan etiket biru ilegal. Nah, sayangnya BPOM dan aparat hanya mengincar pemain yang dihilir saja, yaitu para dokter dan klinik kecantikan. Namun, mereka enggan atau kesulitan melacak siapa pemasok bahan baku ilegal tersebut. Jadi bahan-bahan raw material atau bahan baku farmasi itu hanya boleh dijual ke pabrik farmasi yang resmi, nggak boleh dijual bebas. Nah, ini karena demand-nya masih sangat banyak, ya masyarakat itu kadang tidak peduli. Mereka mau cantik, yang penting mau cantik, tidak peduli itu legal atau tidak legal. Jadi, kalau BPOM hanya melakukan pengawasan di hilir saja, ya, hanya mengejar-ngejar para dokter, klinik yang menjual kepada pasien, maka kasus ini tidak akan pernah hilang. Atau memang mungkin disengaja demikian, seperti kasus narkoba yang tidak pernah hilang dan mungkin memberikan keuntungan bagi oknum-oknum aparat. Saya bahkan pernah lihat di Tokopedia, ada yang menjual serbuk hidroquinon. Sudah saya laporkan ke BPOM. Biasanya hilang sebentar, namun kemudian muncul lagi. Hal-hal seperti ini tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, penting buat kita untuk bukan hanya melakukan pengawasan di hilir, tetapi juga di hulu. Siapa itu pemasoknya? Siapa itu suppliernya yang mestinya hanya menjual ke pabrik farmasi, tapi kenapa bisa bocor? Dijual ke orang awam, begitu ya, atau ke orang-orang yang nakal, mungkin ada apoteker yang nakal dan lain sebagainya. Jadi di situ. Nah,
Jadi sebenarnya krim racikan etiket biru label apotek itu sebetulnya boleh apa enggak sih? Boleh saja. Tapi resep dokter itu nggak bisa seenaknya aja seperti ini ya. Misalnya hidroquinon 5%, kemudian tretinoin 1%, kemudian tretinoin 0,1%, kemudian flusinolon 0,025%. Itu dosisnya tinggi semua. Dan itu tidak mungkin dibuat dengan bahan-bahan farmasi yang sudah BPOM. Jadi nggak mungkin salep ini digabung salep ini, misalkan ya, saya sebutkan ya, salep Mediqueen digabung sama Vitaqueen, digabung sama Sinalar, itu pasti konsentrasinya rendah. Jadi kalau misalnya ada resep dokter yang konsentrasinya tinggi, hidroquinonnya tinggi, tretinoinnya tinggi, kortikosteroidnya tinggi, itu sudah pasti pakai bahan raw material. Dan bahan raw material itu tidak boleh diracik di apotek, hanya boleh dibikin di pabrik farmasi yang sudah CGMP, CPOB begitu. Ya kira-kira. Itu penjelasan dari saya. Jadi memang prosedurnya mungkin benar-benar kan sudah ada resep dokter, ya. Kemudian sudah diberikan oleh apoteker ke apoteker. Apoteker yang buat. Nah, terus setelah itu baru dikasih ke pasien. Benar. Tapi apakah si apotekernya itu, apakah si dokternya itu meresepkan racikannya itu dari obat-obat yang sudah BPOM atau dari bahan mentah yang ilegal? Itu masalahnya di situ. Jadi di situ kira-kira ya saya memberikan gambaran tentang krim racikan Glickman's Formula yang sedang marak diperbincangkan di dunia skincare saat ini. Sekian, terima kasih. Semoga bisa mencerahkan kita semua.